Assalamualaikum teman-teman, welcome to EduFit Education with Fit. Halo Sobat Fitri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu pastinya. Oke guys, masih mengenai beasiswa Ideas for Indonesia. Mungkin dari kalian masih banyak pertanyaan mengenai beasiswa ini, jadi aku akan merangkum semua pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan udah ada di websitenya Ideas for Indonesia, tapi mungkin kalian gak sempat buat bacanya. Jadi di sini aku akan memberikan informasinya kepada kalian. Jadi pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara mendaftar beasiswa Ideas for Indonesia. Jadi untuk mendaftar beasiswa Ideas Indonesia, kalian bisa mengakses link www.ideasforindonesia.com/beasiswa-ideas dan linknya udah aku simpan di bawah ini guys. Lalu apakah pendaftaran beasiswa Ideas for Indonesia dipungut biaya? Jadi tidak dipungut biaya guys, ini gratis. Jadi kalian jangan lewatkan kesempatan berharga ini dong. Lalu bagaimana tahapan beasiswa Ideas for Indonesia? Jadi tahapannya itu meliputi yang pertama ada pendaftaran, yang kedua ada share poster dan Twibbon, lalu ada konfirmasi share, lalu ada seleksi berkas administrasi, pengumuman seleksi berkas administrasi, seleksi wawancara, dan pengumuman peraih beasiswa Ideas. Lalu Kak, bagaimana kalau grup WhatsApp saya tidak sampai 10 grup? Jadi jika tidak sampai 10 grup itu kalian bisa gabung guys, sebagian di WA, sebagian di Line dan Telegram, asal 10 aja, jangan sampai kurang pokoknya ya. Lalu Kak, bagaimana kalau saya tidak share poster dan Twibbon? Jadi share poster dan Twibbon itu merupakan wajib, jadi kalau tidak melakukan tahap ini otomatis kalian akan gugur dong. Lalu Kak, untuk konfirmasi bukti screenshot follow, subscribe dan share bisa dikirim kemana? Jadi dikirim melalui kontak person sesuai kategori yang kamu pilih, dan udah aku simpan di deskripsi box deh buat nomor-nomornya, kalian bisa hubungin ke situ ya guys. Lalu Kak, bagaimana jika saya sudah chat admin untuk konfirmasi bukti screenshot tapi tidak kunjung dibalas? Jadi tidak apa-apa guys, karena kan itu pakai sistem otomatis, jadi nanti juga akan terperiksa gitu walaupun gak dibales. Juga Kak, saya sudah dapat beasiswa, apakah boleh mendaftar? Tentu saja boleh, dan udah aku jelaskan di video sebelumnya. Kak, bagaimana cara lolos tahapan administrasi beasiswa Ideas? Jadi kalian harus baca dan pahami buku panduannya ya guys, dan lakukan tahapan secara teliti dan benar. Lalu Kak, kalau saya mahasiswa baru yang belum memiliki KHS dan IPK, bagaimana? Jadi sebenarnya ini udah dikasih tahu kalau maba itu menggunakan scan ijazah SMA atau SKHU SMA ya guys, bukan rapor. Jadi di sini beasiswa ini bukan pakai rapor tapi ijazah atau SKHU. Lalu Kak, pada kategori beasiswa kurang mampu, apakah surat pernyataan penghasilan orang tua harus membuatnya sendiri atau meminta ke kelurahan? Jadi tidak usah bikin guys, udah ada, kalian tinggal download aja, isi, bisa print out dulu, lalu nanti isi, tanda tangan, lalu kalian bisa scan. Lalu untuk peserta beasiswa yang lolos berkas administrasi akan diumumkan melalui apa? Jadi akan diumumkan melalui nomor WA atau email yang didaftarkan. Dan Kak, jenis sertifikat akademis atau non akademis apa sih yang bisa dilampirkan? Jadi yang dilampirkan itu minimal 3 tahun terakhir ya, bisa sertifikat kejuaraan di bidang akademik maupun non akademik, lalu sertifikat kejuaraan lomba, sertifikat kepengurusan organisasi atau komunitas, lalu ada sertifikat seminar atau pelatihan, sertifikat kepanitiaan dan volunteer. Jadi ini sertifikatnya itu kayak umum gitu ya guys, bisa kepanitiaan juga. Ayo guys, kalian pasti banyak deh ya sertifikatnya. Lalu untuk beasiswa kategori mahasiswa, apakah ada format khusus untuk CV? Jadi untuk format khusus CV tidak bisa ditentukan oleh Ideas. Jadi kalian bisa membuat CV semenarik mungkin, dan kalian bisa tonton dulu video aku. Jadi mengenai hal apa aja sih yang harus kalian cantumkan di CV. Lalu di mana kalian mengunggah link berkas administrasi? Jadi di www.ideasforindonesia.com/berkas beasiswa Ideas, dan linknya udah aku simpan di bawah, kalian bisa cek guys. Dan bagaimana jika berkas tidak bisa diakses? Jadi peserta kalian tuh perlu mengecek dulu deh, cross check ya. Jangan sampai linknya itu nggak bisa diakses. Kalau nggak bisa diakses, ya mungkin nanti juga nggak bakal bisa terekam ya siapa yang daftar beasiswanya.
Dan berapa sih kuota yang diambil pada seleksi berkas administrasi? Jadi akan diambil itu total 100 peserta dari semua kategori. Jadi ini tuh baru berkas. Jadi kalau wawancara nggak tahu ya akan diterima berapa. Dan bagaimana jika tidak memiliki kartu pelajar atau KTM? Jadi udah aku sebutkan ya guys, kalau nggak punya itu kalian bisa menggunakan pengumuman sudah diterima di sekolah atau universitas yang bersangkutan. Lalu keterangan mahasiswa aktif, bisa melampirkan NISN ataupun NIM. Lalu apakah surat pernyataan harus menggunakan materai 6.000? Jadi surat pernyataan keaslian dokumen dan surat penghasilan orang tua tidak menggunakan materai. Jadi kalau nggak ada kotak bertuliskan materai berarti nggak usah pakai materai ya guys. Lalu apakah KRS dan KHS harus disertai stempel resmi dari pihak kampus? Jadi tidak perlu. Lalu untuk kuota peraih beasiswa IDS per Indonesia ada berapa ya kak? Jadi dari hasil wawancara maka akan ditentukan satu orang peraih beasiswa dari setiap kategori beasiswa. Jadi totalnya untuk kuota peraih beasiswa IDS ada 4 orang. Jadi hanya 4 orang guys, tapi gak apa-apa deh, siapa tahu kalian beruntung juga kan. Oke guys, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM aku di Instagram @yahoo_pjnt. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.